segala cara kalian lakukan. Istilahnya 1001 cara. Begitupun kami, para pemerhati kasus Subang, yang sudah muak 2 tahun lebih belum terungkap gara-gara siasat kalian. Kami pun terus mempelajari, dan kami akan terus mengungkap satu persatu, walaupun dia ada juga di Polri sebagai oknum. Percayalah. Berjumpa kembali bersama Badafi di channel Solusi Badafi Pengamat yang tetap membahas dan mengawal kasus Subang hingga selesai, dan semua para pelaku dan pembacking pendukung dari kelompok mereka pun dikenakan hukuman terberat, yaitu mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Badafi di channel Solusi Badafi Pengamat yang tetap membahas mengawal kasus Subang hingga tuntas sampai ke akar-akarnya mendapatkan hukuman yang paling berat dan terberat, dan paling utamanya adalah mati. Abah mengharapkan ini bukan hanya sekedar harapan Abah, dan juga bukan hanya sebatas harapan daripada masyarakat netizen, tapi seharusnya pihak penyidik dan aparat kepolisian di Polda Jabar ini bisa memenuhi harapan agar keadilan kedua almarhum ini bisa diwujudkan. Di video kali ini, Abah mulai masuk ke dalam inti perlahan-lahan, yaitu membaca persoalan ini, karena jujur saja ada keanehan dan kejanggalan yang dilakukan oleh tim kedua Polda Jabar juga, yang boleh dikata banyak yang diketahui di awal TKP, di awal terjadinya kasus ini, sangat berbeda dengan yang sekarang terjadi. Apakah ini suatu taktik atau apa untuk melakukan framing entah kepada siapa? Boleh dikata ini sebetulnya tidak membuka ruang kepada informasi publik ini terbuka. Tapi Abah tidak bahas dulu ini secara lebih mendalam. Kita langsung saja ke inti persoalan, yaitu mencoba membaca apa yang telah dirancang oleh mastermind, dengan istilahnya adalah membongkar mastermind ini apa sih yang telah dia lakukan kepada seorang Danu. Yang dimana sebelum masuk ke pembicaraan itu, Abah mengharapkan Danu memahami bahwa orang-orang di Subang itu adalah orang-orang yang bukan orang-orang sebagai keluarganya yang sebenarnya, tapi orang-orang yang memanfaatkan Danu dan membuat Danu ini menjadi seorang yang terdakwa tervonis yang mencelakakan dirinya. Ini perlu Danu pahami, dan Abah harapkan video ini pun sampai ke segala golongan, segala hal yang terkait, termasuk kepada pengacaranya Danu, dimana sebetulnya Abah ingin sekali melakukan konferensi video call kepada 3 pengacara sekaligus, tapi sepertinya karena dianggap hal kecil ini,
Gak perlulah, sama mungkin kejadiannya dengan yang dianggap oleh kehumasan Polda Jabar kemarin. Kita langsung masuk. Ini terlihat ada pola, dan pola ini terulang kembali. Jadi Abah bongkar dulu apa nih mastermind ketiga merancang. Lalu siapa saja yang berada di sipil dan di aparatnya yang terlibat. Mastermind ini diketahui di awal-awal kasus, Danu pernah diajak ngobrol dan bicara di kantor Kades. Yaitu Kadesnya yang juga masih saudaranya, katanya. Kenapa Abah katakan katanya? Karena kalau memang menganggap Danu ini ada ponakan dan saudaranya, bukan seperti itu yang dilakukan. Sama nih, kalau kedua almarhumah ini juga dianggap sebagai bibi dan juga keponakannya, bukan hal seperti ini yang dilakukan. Mastermind ini telah merancang, lalu mastermind ini membuat dan memberitakan kepada para YouTuber dan juga orang-orang terkait lainnya, termasuk juga jurnalis, bahwa Danu ini telah ditanya. Padahal waktu itu ternyata akhirnya diketahui kejujuran itu telah dilakukan Danu. Jadi dia meminta kepada Danu, setelah menghadapi persoalan-persoalan yang timbul kemudian setelah kejadian ini terjadi, hingga menjelang kedua tahun lebih ini, dia merancang dan mengatakan, improvisasilah. Katakan sebenarnya, tapi tidak semua sebenarnya. Contohnya, ini kejadiannya seperti ini. Dan hadir, dan ada sini. Bisa saja momennya adalah pelakunya bukan itu. Tapi dibuat cerita, dibungkus cerita, seolah-olah mereka lah pelakunya. Satu yang Abah bahasakan. Kenapa Abah mengatakan begitu? Karena Abah teringat bahasa daripada seorang ahli tokoh, di mana bisa saja seorang saksi tidak mengatakan kebenaran kejujuran yang sebenarnya, tapi malah dibalik. Dan pola ini dipakai ternyata, pola dibalik. Lalu diketahui saat ini yang namanya rekonstruksi kah istilahnya apa, jelimet amat bahasanya. Banyak kejadian-kejadian adegan yang belum masuk. Mau berapa kali adegan rekonstruksi dan konstruksi nanti. Contohnya tadi, yang mungkin Abah bisa contohkan, ada orang di Parang, ada kejadian di kamar mandi. Tidak ada adegan-adegan rekonstruksi kemarin, kemarin, dan yang katanya sudah bukan aneh. Kok sangat berbeda dengan yang awal? Dan kenapa Abah katakan, Abah baru mengatakan ini mastermind ketiga, karena masih ada lagi mastermind kedua dan pertamanya. Tapi yang muncul di lapangan, diketahui di lapangan, dan cukup berhati-hati selama ini orang tidak menyadari. Selama ini Abah ungkapkan, tidak semua orang tidak menyadari. Clue-clue kebenaran sudah diucapkan oleh Danu dari awal. Tapi dibuat seolah-olah, dibungkus seolah-olah Danu ini berbohong. Karena bagaimanapun di dalam diri Danu sendiri ada pertentangan batin. Lalu bagaimana mastermind ini setelah membuat dan mengarahkan Danu seperti itu tanpa mungkin diketahui oleh Danu? Kenapa Abah bilang mungkin Danu tidak mengetahui?
karena dia melihat keadaan suasana yang sedang berjalan. Dan dia merancang bagaimana membuat seorang Danu ini adalah orang yang tidak bisa dipercaya oleh orang lain. Selain statusnya sebagai seorang yang paling katanya rendah dibandingkan keluarga mereka, paling miskin, paling tidak berarti. Karena memang sebetulnya nggak boleh, tapi ini harus diungkapkan karena itulah yang terjadi. Selainnya Danu ditargetkan, Danu dibidik, Danu dibungkus di dalam otaknya bahwa dia demi menyelamatkan, dan dia demi untuk mengucapkan terima kasih telah dirawat sejak kecil. Terindikasi ini bisa terjadi seperti itu. Abah sudah ucapkan beberapa clue dan juga bahkan bukan clue lagi sebetulnya. Tolong dipahami. Karena penyelidikan kedua ini masih terpusat kepada pokoknya itu di Subang. Perlu dipahami bahwa yang mengamati kasus ini dan pemerhati kasus ini bukanlah orang-orang di Subang saja, tapi di luar Subang. Ibaratnya begini, Subang ini saat ini terjadinya tempat TKP ini, itu ibaratnya gelas. Ada orang-orang di dalam gelas yang mengamati juga, ada juga orang di luar gelas ini yang mengamati juga. Jadi jangan samakan. Dan kami mengharapkan juga, ini dua kali Abah bahasakan, walaupun tidak kenal, tapi biasanya keadilan itu pertama akan mencari jalannya sendiri. Kedua, keadilan itu akan saling bertemu ketika frekuensinya sama. Walaupun tidak dikenal siapa orangnya itu. Itulah keajaiban Tuhan. Yang banyak kasus-kasus selihai apapun, di backing oleh orang berpangkat setinggi apapun, terbongkar. Intinya sambil Abah ingatkan juga ya, kasihanilah, ingatlah perjuanganmu ketika meraih pangkat tersebut. Jangan dilanjutkan. Jangan juga berpikir, wah, saya sudah hampir pensiun, saya mungkin sudah mencapai titik pangkat tertinggi. Dan Abah katakan, semakin lama akan semakin mencapai ke arah sana, semakin dalam akar ini digali. Abah harapkan apa yang Abah ucapkan itu dipahami, dan Abah tidak bisa mengungkapkan secara terang-terangan. Karena kenapa? Karena Abah juga mengamati banyak yang menjadi penonton para YouTuber, itu kemungkinan besar itu juga orang-orang mereka, termasuk juga di YouTube Abah gitu loh. Jadi ya tinggal radar kebenaran itu bisa saling bertemu frekuensinya, sehingga akan saling mendekat frekuensi kebenaran ini. Abah sudah sampaikan, harap dipahami bagi para polisi baik, lawan terus walaupun itu ada di sekitarmu, wahai para polisi baik, walaupun dia berpangkat lebih tinggi darimu. Karena kasus ini yang boleh dibilang netizen Indonesia sudah mulai ikut campur dan akan ikut campur membela kebenaran, memperjuangkan para polisi baik. Dan polisi kotak kotor, ya itu terbuang dari institusinya, dijadikan sipil dan dipidanakan. Terus berjuang. Dan juga mastermind ini, kita lanjut ya ke mastermind, karena memang judulnya adalah mastermind, membongkar apa rancangan mastermind kepada Danu. Harapannya adalah Danu memahami sekarang dan sampai video ini jangan mau dikorbankan terlalu dalam. Dan
ada keyakinan dari Abah setelah pengamatan, Danu masih ada keraguan karena orang yang selama ini dia tahu ada di Subang, dekat dengan di Subang, dan orang ini adalah orang yang juga bersama mastermind, itu kemungkinan ada di Polda Jabar. Perlu kehati-hatian para polisi baik, karena pola-pola itu terlihat dan janggal, aneh, banyak. Tadi ada Abah sebutkan, nggak usah diulang. Kita bicara lagi ke awal. Ketika Danu diperiksa, dibat, tapi ada yang melarang untuk kejujuran, lalu disetting sedemikian rupa lagi agar Danu mengungkapkan kejujuran, lalu kemungkinan besar dilakukan, kamu jujur Danu, tapi orang-orangnya jangan kau sebutkan semuanya. Artinya tidak semua ini pelakunya. Bisa saja itu terjadi. Karena pola ini adalah bukan pola yang tidak pernah dilakukan. Di momen peristiwa sebelumnya ada. Di kasus lain ada dilakukan hal seperti ini. Jadi jangan dikatakan, tidak mungkin dan mustahil. Apalagi pola ini mirip-mirip. Jujur aja Abah katakan, pola ini adalah pola orang yang mengerti tentang dunia kepolisian, sekaligus dia juga adalah orang yang mengerti tentang ilmu politik. Mungkinkah dia sebagai orang yang pernah menjadi tokoh politik? Ini yang jadi pertanyaan sebetulnya, yang perlahan-lahan kita akan ungkap kabut misteri ini. Sebetulnya udah ditahu sih, cuma lagi dicari jalan bagaimana menjeratnya. Termasuk nanti orang-orang yang telah dia pengaruhi sebagai orang karena kerasa hati pernah dibantu, atau karena uang yang telah dia berikan kepada para oknum ini. Dan hati-hati juga para oknum. Cepatlah berubah, sehingga pendidikan itu tidak sampai juga ke kalian para oknum. Dan ini juga pesan kepada advokatnya, ketiga advokat nih. Ada yang perempuan tuh, siapa namanya, yang advokatnya si Yoris ya, lalu Rohman Hidayat, lalu Ahmad Topan. Ini Abah sudah dapetin nomor telepon kalian, jangan juga kalian hapus. Tapi kalau yang perempuan ini belum terpasang. Yang memang direncanakan itu video call bertanya. Apakah bertanya sebagai seorang YouTuber ataukah sebagai pemilik media gitu, ataukah sebagai wartawan di lapangan atau sebagai redaksinya media gitu. Itu nanti, yang penting hanya sebagai masyarakat yang ingin bertanya dan ingin tahu, sehingga kasus ini tidak miscommunication, tidak tertutup komunikasinya. Dan juga kepada Polda Jabar juga dirubahlah, karena zaman ini bukan zaman kuda gigit besi lagi, sudah zaman teknologi, tidak ada yang tidak ditahu. Dan juga jangan tebang pilih untuk mau dekat-dekat. Karena kenapa? Baju membahasakan batu besar itu gampang dilihat, sehingga cepat menghindar. Tapi ketika dia tidak tahu ada batu kecil, tersandung, langsung jatuh tersungkur. Mungkin sekian dulu video Abah Davi ini kali ini. Abah sudah bukakan clue-cluenya, silahkan dilanjutkan, dan tolong juga video ini di-share sehingga sampai kepada yang paling tertinggi, yaitu Pak Kapolri dan semua. Apakah di kalangan istana juga ada yang menonton, atau di kalangan DPR RI, diharapkan video ini sampai. Dan kepada para sahabat yang baru mengenal video Abah Davi Pengamat ini, selamat menonton dan selamat kita bekerja sama. Ayo kita bekerja sama agar
kasus ini cepat terungkap, tidak ada kesalahan di dalam memvonis, dan ketika dimajukan menjadi P21 tidak mudah dipatahkan. Tapi mereka semua ini bisa dipidanakan seberat-beratnya. Ingat, prinsipnya adalah dunia ini apa saja bisa terjadi. Dan rata-rata dan polanya ini yang Abah lihat setelah 2 tahun lebih, pola ini pernah digunakan di beberapa kasus. Ya, mungkin sekian dulu video Abah ini. Terima kasih para sahabat. Dan untuk bisa mendapatkan tayangan video berikutnya, informasinya silakan subscribe. Lalu kita akan bisa saling bertatap muka. Jadi sebelum bisa melakukan siaran live, ya begini saja dululah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video Abah Davi pengamat berikutnya.